Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NIM 22011362 sebagai konselor. Dan saya Lovina Osanesa Putri dengan NIM 22011325 sebagai observer. Dan saya Yuhi Ilaya dengan NIM 22011246 sebagai konseli. Dan kami di sini akan menayangkan video roleplay konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sendirian aja ke sini? Iya, Bu. Ada tujuan apa ke sini? Ke sini sebelumnya dapat rekomendasi dari teman, Bu. Katanya di sini ada buka layanan konseling. Jadi saya ke sini untuk mengkonsultasikan permasalahan saya. Kalau nanti saya akan mendapatkan pencerahan. Oh gitu, oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih enak ceritanya. Oke, Bu. Perkenalkan, saya Putri, biasanya saya dipanggil Ibu Putri. Oke, Bu. Kalau saya Yuha, Bu. Saya biasanya dipanggil Yuha. Oke. Gimana tadi perjalanannya ke sini lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi udah makan belum Yuhanya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabar Yuha hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik. Yuha mau cerita apa nih? Oh iya, ya tuh sekarang lagi pusing-pusingnya, Bu. Karena mungkin lebih ke stres kali ya, Bu. Kan sekarang semester 4. Jadi semester 4 ini banyak, Bu, tugas-tugasnya, apalagi sekarang ini udah masuk di akhir-akhir, jadi banyak PBL gitu, Bu, tugas-tugas kelompok, dan semuanya tuh berbentrok gitu antara mata kuliah ini ke lapangan, hampir semua mata kuliah seperti itu, Bu. Di sisi lain, dia juga mengikuti organisasi kan, Bu. Jadi organisasi ini juga lagi sibuk-sibuknya menjalankan kepanitiaan sampai rapatnya ke malam-malam gitu, Bu. Jadi kayak pusing lah gitu, Bu. Kadang kesulitan juga untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Gitu. Jadi stres terhadap masa-masa perkuliahan gitu ya. Apa sih yang bikin Yuha sangat stres dalam masa PBL yang Yang bikin itu tuh kesulitannya tuh waktu sih, Bu. Kadang kan misalnya rapatnya hari ini, terus juga lagi rapat nih, ternyata kan kalau tidak itu per kelompok gitu ya, Bu. Teman-teman kelompok tuh juga kasih tugas gitu. Jadi kayak sama-sama penting gitu, Bu. Kan di organisasi ini juga ada tanggung jawab, terus di tugas ini juga ada tanggung jawab. Jadi kewalahan antara membagi waktu itu, Bu. Jadi yang bikin dia tuh stres gitu. Terus apalagi ya anaknya kan udah overthinking gitu. Jadi kayaknya kayak terlalu dipikirin gitu, sehingga dipikirin aja nggak jalan-jalan tugasnya gitu. jadi biasanya tuh jam berapa sampai jam berapa Yuha menghadirkan rapat organisasi? Biasanya tuh rapat organisasi itu dari sore sibuk sampai malam gitu. Nah, kuliahnya tuh dari pagi sampai siang biasanya kan, Bu. Nah, kan tugas untuk bikin tugas kuliah itu memang waktunya sore sampai malam gitu kan, Bu. Pakailah, Bu, sama organisasi ini gitu. Gitu sih, Bu. Organisasinya ngapain aja sih sampai Yuha bisa sangat kewalahan mengatur waktunya?
Eh, Organisasinya tuh banyak Bu, sekarang ini lagi menjalankan kepanitiaan dan rapat-rapat. Nah, selain itu ya juga ada pelatihan-pelatihan gitu di organisasinya Bu. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang juga sibuk banget dan padat banget gitu Bu. Terus juga kan di organisasinya itu ada kayak cabang gitu, dan dia tuh sekarang diamanahkan jadi penanggung jawab podcast gitu. Jadi dalam seminggu tuh harus upload berapa tayangnya tuh gitu. Jadi ada jadwal tayangnya juga. Jadi jadwal organisasi yang sangat padat juga dan kegiatan kuliah juga padat Iya, gitu ya. iya. Apa sih dampaknya dari hal itu yang terjadi di Yuna? Ya jadi cemas gitu Bu. Kira-kira semester ini tuh bisa nggak ya menjalankannya dengan baik? Maksudnya itu kan ini udah akhir-akhir juga nih, nanti bakalan keluar nilai, nanti tuh semester ini tuh baik-baik aja nggak ya nilainya, ya takut ngulang mata kuliah gitu. Jadinya ya itu dampaknya tuh cemas, dan juga kan karena overthinking itu ya jadi sulit tidur dan sering begadang, dan berdampak juga ke kualitas tidurnya Bu. Dan kadang karena saking kepikirannya tuh kadang ya pernah juga jadi demam gitu kan gitu kan. Oh, jadi hal itu tuh sangat berdampak ya kepada jadwal tidur ini. Nah, Iya Bu. ada nggak hal lain yang bikin Yuha stres selain organisasi dan jadwal perkuliahan? Ada sih Bu, pertemanan di kelas juga. Jadi kan salah satu kelompok ini Bu, misalnya kan turun lapangan. Nah, jadi di kelompok itu dia tuh kayak susah gitu untuk mengajak teman-teman tuh untuk berkontribusi dalam mengerjakan tugas gitu. Kayak memang mereka tuh harus diajak dulu gitu. Padahal kan ini tugasnya bareng-bareng, dan mereka tuh kayak nggak peduli aja gitu sama tugas gitu Bu. Padahal kan tugasnya juga lumayan berat gitu Bu. Jadi kayak ya kewalahan juga ngerjain tugas tuh kadang terpaksa lah ngerjainnya tuh sendiri gitu. Kelompok lain tuh udah pada selesai, udah pada ngangsur-ngangsur juga buat bimbingan. Sementara kelompok ini masih belum Bu gitu. Teman-teman tuh juga susah diajak gitu Bu. Jadi agak susah juga gitu. Sehingga juga kepikiran. Jadi hal itu bikin overthinking untuk Yuha, pertemanan, berkelompok, gitu-gitu ya. Ya Bu. Oke, sejauh ini apa sih cara Yuha untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini yang Nina lakukan tuh membagi waktu sih Bu. Kayak ya membuat jadwal prioritas tersendiri dulu gitu. Kayak organisasi ini jam berapa dan mana lebih penting gitu. Terus juga kalau untuk ngajak teman-teman juga udah ya lakukan gitu kan, baik secara langsung maupun secara online dia juga udah ngajak mereka gitu. Itu sih yang dia lakukan untuk memprioritaskan waktu. Tapi walaupun dia udah bikin jadwal ini Bu, tapi tetap aja berbenturan dan tetap aja gitu ya kesulitan dan kewalahan gitu Bu, walaupun sudah melakukan itu. Apa sih biasanya tuh kebentur sama apa organisasi yang lainnya? Iya Bu, jadi kayak misalnya ini lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba rapat ini memang kayak harus ada ya, kebetulan juga ya kan menjadi koor di rapat itu gitu. Jadi kayak uh, emang wajib menghadirkan rapat gitu, terpaksa lah tugasnya tinggal. Nah, jadi kan karena ketinggalan itu uh, kayaknya ini tugas kelompok yang Bu kebanyakan gitu. Jadi teman-teman kelompok tuh um, apa kayak dia takut aja gitu, mereka tuh kayak nggak percaya lagi kayak ini Yohani nggak bisa menjalankan amanahnya gitu Bu. Oh,
Apa sih yang bikin Yuha sangat sangat menyukai organisasi yang Yuha jalani gitu sampai hal itu tuh bisa bikin Yuha overthinking tadi kan tentang perkuliahan gitu kan ke distract yang lainnya. Sebenarnya ya mau aja sih Bu untuk berhenti gitu. Tapi kayak nanggung gitu Bu, karena organisasinya itu tinggal 7 bulan lagi gitu. Nah di 7 bulan lagi itu ya kan diamanahkan juga kan Bu. Nah di 7 bulan ini ya punya goals juga di organisasi itu. Setelah melakukan organisasi itu nantinya akan mendapatkan sertifikat dan ekstra itu sih yang membuat dia tuh masih bertahan sejauh ini. Oh jadi gitu berarti organisasi yang Yuha jalani sekarang ini tinggal 7 bulan lagi ya. Iya Bu. Oh, sangat disayangkan banget untuk berhenti karena udah di pertengahan gitu ya. Iya Bu. Apa sih yang bikin Yuha sangat menyukai organisasi Yuha? Yang bikin UMJ itu kalau pertemanannya sih Bu, mereka support gitu. Tapi kan gini Bu, pertemanan kuliah sama organisasi berbeda gitu Bu. Kalau perkuliahan ini di teman-teman di kelasnya juga kadang egois gitu dan ambis-ambis juga. Nah, tapi itulah yang membuat UMJ di organisasi, jadi kayak cerita gitu ke teman gitu. Tapi kadang ada nih, karena kalau yang ini mau cerita Bu tentang stres akademik ini, karena ini kan faktornya kan organisasi gitu. Jadi dia kadang sekarang ini nggak terbuka sama teman organisasi gitu. Gitu. Pertemanan di kelas itu berarti sangat-sangat berpengaruh untuk kegiatan yang sedang Yuha lakukan gitu ya. Biasanya tuh mereka ngapain sih sampai bikin Yuha nggak enak gitu ngejalanin perkuliahannya? Teman di kelas itu bersirkel Bu. Jadi kalau bagi kelompok atau tugas pun juga mereka kadang sulit gitu. Karena mereka tuh nangkapnya juga gitu kan Bu. Kadang ya itu juga membutuhkan waktu untuk nangkap pelajaran gitu. Tapi mereka yang di kelas ini cepat gitu. Dan mereka tuh circle-circlean. Nah, nanti kalau bagian tugas kelompok tuh mereka itu terus, sementara kan Noah juga orangnya pembosan dan maunya tuh dia tuh di kelas tuh biar lah nggak circle-circle, kelompoknya itu pembagiannya rata adil gitu. Tapi sejauh ini sampai semester 4 ini pun yang merasakan kalau pembagian kelompok itu terus dan bikin suntuk juga Bu. Jadi karena pembagian kelompok yang tidak merata menurut Yuha itu bikin Yuha sangat bosan dan overthinking gitu ya tentang. Oh berarti hal-hal yang bikin Yuha overthinking itu berarti pertemanan, perkuliahan, tentang PBL dan lain-lainnya, organisasi gitu ya. Ada nggak sih hal lain yang bikin Yuha overthinking selain hal itu yang pengen Yuha ceritain ke saya? Yang hal lainnya tuh sebenarnya abis semester 4 ini ya takut Bu untuk mengulang mata kuliah lagi gitu. Nanti takutnya ya palingnya yang saya takutkan itu adalah mengulang mata kuliah, takut nilainya tuh nanti itu uh, bakal turun dan akhirnya tuh ngulang lagi sama adik-adik gitu. Itu yang saya takutkan Bu. Setelah hal yang sangat menakutkan menurut Yuha, ada nggak sih hal lain yang bikin Yuha overthinking selain hal itu? Hal lainnya ada sih Bu. Sebenarnya keluarga. Sebenarnya keluarga itu nggak terlalu menuntut untuk harus IPK-nya harus segini, enggak. Cuman kalau dari dirinya sendiri ya tuh kan udah difasilitasi sama orang tua gitu. Takut aja mengecewakan orang tua gimana nanti gitu. Kalau seandainya
semester 4 di Yuha gagal gitu Bu. Apa yang memotivasi Yuha untuk hal tersebut tidak terjadi di masa depan? Eh, yang memotivasi Yuha sejauh ini ya dia berusaha Bu untuk memikirkan overthinking semua ini gitu, biarkan teman-temanku seperti itu tapi dia tetap berjalan di jalannya Yuha gitu Bu. Eh, Bekerja keras, belajar lebih giat lagi gitu, dan juga fokus yang mana untuk perkuliahan, mana organisasi, mana masalah pertemanan, eh, dia bisa memilih itu gitu. Itu sih Bu yang dia lakukan sekarang ini untuk motivasi. Oke, saya sangat memahami apa yang Yuha rasakan tentang masalah overthinking, perkuliahan, pertemanan, dan organisasi. Menurut saya, hal itu sangat murni terjadi di masa perkuliahan. Terlebih, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Apakah kita harus mengikuti hal yang negatif tadi gitu ya di kelas, teman-temannya malah kesuka, egois gitu kan. Jadi kita menurut saya Yuha harus mengontrol diri lagi. Yuhanya harus ngapain, Yuhanya bagaimana untuk memotivasi dirinya, untuk hal-hal yang negatif yang nggak pengen Yuha hadirkan di Yuha tadi kan, nggak pengen TK-nya turun dan lain sebagainya. Oke. Saya pasti sangat tahu Yuha memiliki goals untuk kedepannya. Dengan hal itulah Yuha dapat mengontrol diri, apa sih yang harus Yuha kerjakan untuk mendapatkan goals itu. Yuha pengen kuliahnya untuk apa gitu kan. Ya Bu, ya kalau Yuha sendiri kayaknya ya juga cukup lega ya Bu, kayak ya tuh merasa ada pencerahan gitu. Mungkin karena adanya impian, adanya tujuannya gitu kan, jadinya ya bisa untuk menjalankan itu semua, kayak membagi, tidak memikirkan lagi orang-orang yang negatif-negatif tadi, hingga nantinya juga hasil apa impiannya ini juga terwujud gitu ya, hal yang negatif itu bisa hilang disingkirkan. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan ke saya tadi, saya berharap Yuha tidak memikirkan hal-hal negatif tadi, agar overthinking tadi, terus tidur malamnya tidak berjalan dengan normal lah seharusnya gitu ya. Oke Bu, baik Ibu, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Setelah pembicaraan ini, Ila jadi pikirannya jadi lebih terbuka tentang pertemanan, perkuliahan, dan lain sebagainya tadi gitu Bu. Jadi kayak lebih tahu gitu Bu apa yang harus Ila lakukan lagi. Saya harap Yuha dapat menjalani perkuliahannya dengan sangat baik dan nggak overthinking lagi. Ada lagi nggak yang ingin Yuha ceritakan ke saya? Sepertinya sudah cukup Bu. Kebetulan habis ini ya mau rapat organisasi lagi Bu. Sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Semoga hari Yuha menyenangkan hari ini. Iya Bu, terima kasih. Semoga hari ini juga menyenangkan. Ya, terima kasih. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oke, yuk saya antar keluar. Oke Bu.